Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abdihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sa'iri sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wal 'ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i wal mukhlisin wal malaikati wal muqarrabin wa li walidina wa li masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wallahu haqqun 'alaina summa ila liman tajuddin ibn Ata'illah al-Iskandari al-Syekh Abdul Malik al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في دارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الفاقات وسط المواهب. إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. إنما الصدقات للفقراء. Bermula sangat segala hajat itu. Orang yang sangat berhajat itu. Al-faqat, orang yang sangat berhajat, yang memang maksud tidak punya apa-apa. Itu menghampirkan segala anugerah Tuhan yang datang atas hatimu, yang datang kepada hatimu daripada keadaan karunia. Orang yang sangat berhajat karena dia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Inilah yang akan menghampirkan seseorang itu kepada anugerah Tuhan, dan yang akan masuk ke dalam hati seseorang anugerah tadi. Maka jika engkau berkehendak, kalau kita mau
datang segala karunia anugerah itu atasmu, atas diri kita. Kalau kita ingin, kalau kita mau anugerah karunia itu datang kepada diri kita, maka sahkan olehmu akan fakir dirimu. Benarkan, betulkan rasa kefakiran dalam diri kita dan sangat berhajat ya, kepada sangat perlu dan sangat berhajat kepada diri kita. Hati kita sangat butuh dan perlu kepada Allah, hingga engkau hadirkan keduanya itu dalam sekalian waktu, dalam selalu keadaan bahwa kita ini fakir dan kita ini sangat berhajat. Mana fakir apa? Bahwa memang tidak punya apa-apa. Ya, daya tidak ada, upaya pun tidak ada. Dan kita sangat berhajat kepada Allah, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan perlindungannya. Ketika ini kita hadirkan dalam segala keadaan kita, dalam segala waktu kita, bahwa kita orang yang selalu fakir, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau tahqiqkan demikian itu dengan takdir ketiadaan. Tahqiqkan bahwa kita memang tidak punya, bahkan kita ini adalah tiada. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Atau benar-benar kita dudukkan diri kita itu dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil azim. Sampai ya, benar dan betul, atau duduk dalam hakikat kita memang tidak punya apa-apa. Orang yang selalu fakir ya, yang merasa tidak punya, dan orang yang selalu berhajat ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita memang tidak punya apa-apa dan selalu butuh kepada Allah. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara. Hanya sahaja segala sedekah itu, pemberian itu, anugerah itu bagi segala orang yang fakir juga. Maka barang siapa yang telah tahqiqkan pada demikian itu, benar-benar dia menundukkan dirinya dalam kefakiran yang sesungguhnya. Orang yang memang merasakan dia tidak punya apa-apa, daya tidak ada, upaya tidak ada, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada, bahkan dirinya pun tiada. Niscaya mustahak anugerah. Artinya orang yang berhak mendapatkan anugerah dan terangkat kepada martabat yang tinggi, dan dia diangkat ke martabat yang tinggi, yaitu Allah dudukkan sebagai hamba karena sudah duduk dalam hakikat ubudiyahnya. Dan barang siapa sah fakirnya, sudah benar duduk dalam kefakiran, niscaya mustahak, berhak ia mendapatkan sedekah bagi, artinya mendapatkan anugerah ya, bagi diri. Kita terus memohon kepada Allah untuk dibukakan ya, terhadap mengenal diri kita. Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Dan ini terus kita munculkan, kita hadirkan dalam diri kita, sampai nanti suatu ketika kita benar-benar didudukkan Allah dalam hakikat fakir ini. Maka ketika itulah kita orang yang berhak mendapatkan anugerah Tuhan. Apa anugerah tertingginya? Kita didekatkan oleh Allah. Ya, kita didekatkan oleh Allah dengan
diri. Kita didudukkan sebagai seorang hamba yang sesungguhnya. Kita dibukakan hati kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang berhak atau mustahak mendapatkan anugerah karunia. Jadi untuk sampai ke tahap fakir yang sesungguhnya ini, kita terus mohon kepada Allah, ya, minta dibukakan hati kita bahwa kita bukan siapa-siapa, ya, kita tidak ada apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kaya Allah, yang kuat Allah, yang maha tinggi Allah, yang berkuasa Allah, yang menggerakkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mengkayakan Allah, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah, tak punya daya, tak punya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, lemah selemah-lemahnya. Ya. Mana kalau kita menyadari ini, inilah kita duduk dalam harkat ubudiyah. Dan inilah yang dikehendaki Allah, as-sidqu fil ubudiyah was-sidqu fi rububiyah. Mendudukkan diri kita ini sebenarnya sebagai hamba Allah. Kita fakir, tak punya apa-apanya, ya. Nafas kita Tuhan yang memilikinya. Kalau tidak Allah izinkan, tak bernafas. Gerak kita Tuhan yang memberikannya. Kalau tidak diizinkan, kita tak bergerak, ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya itu adalah milik kita, semuanya milik Allah, ya. Kita mana? Kita tak punya apa-apa. Dan kesadaran ini yang harus kita bangkitkan, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah duduk dalam hakikat ubudiyah ini, benar-benar kita orang yang senantiasa merasa fakir dan selalu berhajat kepada Allah. Saat itulah kita dikatakan orang yang mustahak, orang yang berhak untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anugerah yang tertinggi itu ketika kita didekatkan, dihampirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diakui sebagai hamba-Nya, ya. Dan berkata Syekh Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sah, betul, benar ubudiyah itu. Seseorang itu akan benar ubudiyahnya, benar, betul, sah ubudiyahnya dengan melazimkan fakir dan hina bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lawannya apa itu? Lawannya itu adalah sifat ketuhanan, ya. Seharusnya kita ini selalu merasa fakir. Lawannya adalah kaya. Kayanya apa? Tak berhajat. Itu sifat Tuhan, tak berhajat. Kalau kita ini, ya, senantiasa berhajat kepada Allah, kita selalu butuh dan perlu kepada Allah. Setiap langkah kita, setiap detik kita tak bisa lepas dari Tuhan, ya. Karena semuanya di dalam anugerah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bisa kita lepas dengan Allah? Kita di dalam kuasanya, kita di dalam iradahnya, ya. Tetapi ketika seseorang bersifat ingin memakai sifat Tuhan, dia merasa besar, dia merasa kuat, dia merasa kaya, merasa tinggi, ya, merasa mampu, merasa hebat, maka itulah yang menjadi dinding hijab, ya, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia merasa hebat, semakin dia hina di hadapan Tuhan, dan semakin dia terdinding dan terhijab, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang itu merasa tinggi, semakin seseorang merasa mulia,
semakin dia akan terhijab dan tersindir dan terus jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Allah ada wujuduka zambul, merasa ado pun sudah menjadi satu dinding dan hijab. Apalagi sudah merasa hebat, merasa kuat, merasa tinggi, merasa mulia. Jadi kan cuma prasangkaan kan. Kita cuma mengklaim, mendakwa dan mengaku dan cuma merasa. Wah, semua itu tidak ada. Ya. Dan nanti itu akan menyerahkan itu. Ya. Kapan? Yang tunggu waktunya nanti saat semuanya dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah. Tidak bisa nak apa-apa, bergerak tidak bisa, mendengar tidak bisa, melihat tidak bisa. Baru saat itu kita menyadari, ya Allah, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Ya. Tapi itu saat sudah semua kita Tuhan baru kita sadar, na'udzubillah. Ya. Saat semuanya kita sudah bisa tidak apa-apa baru kembali kepada Allah, ya Allah, aku tidak kuat, aku tidak punya apa-apa. Wah, kita disuruh saat ini. Ya. Kesadaran ini nak kita bangkitkan dan terus ya, kita bangkitkan ya, supaya kita duduk dalam hakikat ubudiyah itu ya, benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah sempurna segala hamba, fakir ya, terlebih banyak mereka itu kebajikan. Dan yang diakibatkan olehmu ya, perkataan ini ya. Dan diakibatkan olehmu ya, kata-kata ini dengan hal kanak-kanak yang tiada kuasa ia atas pihak memerintah. Kita lihat seorang bayi, bagaimana seorang bayi ketika dia tidak punya apa-apa, memang dia merasa tidak punya apa, semuanya akan dipenuhi dan difasilitasi. Lihat seorang bayi, apa yang bisa dilakukan seorang bayi? Kan tidak ada apa-apa, tapi kebutuhan-keperluannya dilengkapi, ya, dipenuhi. Seorang bayi cuma diberi satu kekuatan oleh Allah, cuma modal nangis. Ketika dia nangis, sibuklah orang tua. Apa kurang makan dikasih makan, apa nak minum dikasih minum, apa dia masuk angin dikasih minyak angin, apa kedinginan dikasih selimut, kurang nyaman digendong terus tuh. Karena dia memang tidak punya apa-apa, cuma nangislah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tangis itu membuat orang tuanya sibuk. Ya. Apa yang dibutuhkan itu kasih ini dan kasih itu, beri ini dan beri itu. Ya. Maka ya, dikatakan tengoklah dan iktibarkan kepada seorang bayi. Ya. Betapa diperintahkan atas ibu bapaknya dan yang lainnya daripada kasih kepadanya. Ya, diperintahkan ayah ibunya, yang lainnya untuk mengasihi dan mencintainya. Ya. Apalah kehebatan seorang bayi? Yang tidak ada. Ya, tetapi saat itu karena dia memang tidak memiliki apa-apa, ya, dengan kelemahannya, dengan kepapaannya, dengan selalu bahajanya, tapi Allah perintahkan ibu bapaknya untuk memenuhi, yang mencukupi keperluannya. Ini satu iktibar. Ya, maka jadikan diri kita seperti seorang bayi yang selalu berhajat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merasa memang tidak memiliki apa-apa, ya, tetapi ketika itu semua kebutuhan, semua keperluan itu akan diberikan kepada kita. Ya, bagaimana seorang bayi, dia dijaga oleh ibu bapaknya, dan tiduran giliran, kadang ayahnya, kadang emaknya, kadang nyai datuknya,
kadang bibi, paman, ya. Semuanya ya, bergantian untuk menjaganya. Ya. Semuanya diturunkan untuk mengasihinya. Ya. Dan ya, keberadaan ya, seperti seorang bayi ini yang terus kita jaga, bahwa kita memang tidak punya apa-apa ya. Sampailah kita dewasa saat ini, sekalipun kita terus dianugerahkan anugerah karunia nikmat yang tak putus-putus nikmat imdad ini ya, kita bisa melihat, bisa mendengar, diberi kemampuan, diberi kekuatan, dapat bergerak, bisa berjalan, bisa berlari semuanya, tapi ya tetap kondisikan bahwa hakikatnya kita tak punya apa-apa, tetap seperti seorang bayi ya, cuma modal tangisan, tetapi orang bisa sibuk bikinnya. Ketika kita mendudukkan diri kita seperti ini, maka adalah orang yang berhak mendapatkan anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekuatan, cuma jangan masuk kuat. Kita diberi kemampuan, tapi jangan kita masuk mampu. Ini semuanya milik Allah. Ya, nanti akan ditariknya sedikit demi sedikit. Ya, sampai kita tak bisa mampu-mampu. Apakah saat seperti itu baru kita sadar ya, bahwa sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita, dibukakannya hijab kita ini, sehingga kita dapat mengenal diri kita. Pada akhirnya ya, kita akan mengenal siapa pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fanasi nafsahu. Siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan lupa terhadap dirinya. Ya. Dia mengenal bahwa dia tidak punya apa-apa. Ya. Dia lemah, dia hina, dia fakir. Ya. Apalagi sampai ke hakikat dirinya nanti, ya. Bahwa dia ada karena dia adokan. Ya. Apalagi dia pun termasuk ya, berasal daripada percikan Nur Muhammad itu, dan tidak punya apa-apa. Ketika dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Ternyata semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya punya Allah. Ya, kita tidak memiliki apa-apa. Ya, bahkan ado kita karena dia adokan. Ya. Siapa sudah mengenal Allah, maka dia lupa terhadap dirinya. Dia akan selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah, anugerah Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, jamal dan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan terus dia lihat dan dia pandang. Dia tidak perlu lagi melihat dirinya. Memang dirinya tidak punya apa-apa. Nah, tapi untuk sampai ke sana, ketika dinding hati ini sudah tersingkap, kebusukan hati ini sudah dikeluarkan, kejahatan hati ini sudah kita singkirkan, ya. Najis dalam hati ini sudah kita bersihkan, gelap dan hitam itu sudah kita hilangkan, sampai kita akan ya, layak dan pantas mendapatkan anugerah di sini. Ya, mudah-mudahan suatu ketika nanti, setidaknya sebelum kita mati lah, ya, Allah bukakan, jangan sampai mati gelap gulita, sampai mati tidak sadar kita ni siapa. Ya, masa hebat terus, masa tinggi dan masa mulia terus, masa kuat, ya teruslah pengakuan ya, klaim itu terus berdasarkan naudzubillah, sampai mati tidak kenal dengan Tuhan. Ya, sampai mati kita terhijab dan terdinding, ya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah, ya naudzubillah. Ya. Sekalipun saat ini kita masih orang-orang tertutup dan terdinding, mudah-mudahan sebelum kita
dipindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Ya, Allah bukakan hijab kita itu. Ya, kalau kita mengerti hakikat kehidupan ini. Ya, yang Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya apa? Menghadirkan diri kepada Allah. Kita dibukakan hakikat kehidupan yang cuma permainan ini. Allah nyatakan innamal hayatad dunya mata'ul ghurur. Kehidupan itu cuma permainan dan sedang luar. Ya. Semua permainan. Dan mudah Allah bukakan hati kita supaya kita tidak ditipu dalam permainan ini. Ya, tidak terjebak dalam permainan ini, tidak leko dalam permainan ini. Ya, kita tetap duduk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata muallif, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahqiqkan olehmu, benarkan olehmu akan segala sifatmu. Dudukkan kita dalam sifat kita. Kita lemah, kita tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita ni hina, kita ni fakir. Kalau sudah tahqiq dalam sifat kita, yang kita bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, niscaya ditolongi engkau dengan segala sifatnya. Maka kita akan ditolong Allah dengan sifatnya. Allah yang maha kuasa akan menolong kita dengan kekuasaannya dalam kelemahan kita. Ya. Allah yang maha kaya, ya, dengan sifat ghaniyun akan mencukupi kita dalam kefakiran dan kekurangan kita. Ya. Terus kita akan selalu mendapatkan anugerah-anugerah, karunia-karunia dengan segala sifatnya. Maka manakala engkau bertambah, terus bertambah, semakin besar dan semakin dalam, ya, duduk dalam hakikat kita yang bukan siapa-siapa ini. Niscaya bertambah-tambahlah engkau memperoleh pertolongan daripada segala sifatnya. Semakin dalam kita dudukkan diri kita dalam hakikat kita, semakin besar, ya, kita mendudukkan diri kita sebagai kita yang tidak punya apa-apa, yang lemah ini, terus maka akan semakin besar dan dalam pula anugerah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Dan wajah tahqiq dengan segala sifatmu itu bahwa engkau lihat, engkau pandang dalam tiap-tiap segala ahwalmu, dalam segala keadaanmu, dalam segala dan setiap situasi dan kondisimu, siang maupun malam, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ya. Maka engkau lihatlah, ya, engkau tengoklah lemahmu dan dhaifmu dan fakirmu, ya, dan hinamu dalam tiap-tiap sesuatu. Terus lihat bahwa kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini fakir yang selalu berhajat kepada Allah, kita ini hina, ya. Terus, ya, melihat terhadap diri kita. Maka apabila engkau berkehendak, ya, umpamanya akan sesuatu hajat, maka engkau takdirkan. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu hajat, maka engkau takdirkan. Engkau hadapkan akan maut yang mengantar ia antara dan antara hajat itu. Ketika kita ketemu satu hajat, keinginan, kemauan, hadapkan bahwa kematian itu lebih dahulu menemui kita, ya. Dengan sekira-kira demikian itu, maka engkau akan melihat bahwasanya pekerjaan itu tiada bagimu dan tiada daripadamu. Maka kita akan melihat pekerjaan itu bukan milik kita dan bukan dari kita. Nanti semuanya adalah memang anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ini terus untuk mendudukan bahwa kita memang tidak punya apa-apa, kita lemah, kita hina, dan kita sangat butuh dan berhajat kepada Allah. Tahaqqaq bizalika yamudduka bi'izzatihi. Tahqiqkan, benarkan olehmu akan kehinaanmu. Niscaya ditolongi engkau dengan kemuliaan. Semakin kita menghinakan diri kepada Allah, semakin kita merasa hina, dan semakin dalam merasa hina kita, maka kita akan ditolongi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah engkau mulia dengan dia, kita akan mulia dengan kemuliaan Allah. Kita hakikatnya hina, tapi dimuliakan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hamba-Nya, ya, tidak akan pernah merendahkan hamba-Nya yang selalu menghina dan merendahkan kepada-Nya. Ya, dia akan dijaga, dia akan dipelihara, dia akan dilindungi, ya, dan dia akan selalu, ya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sekali-sekali kita merasa tinggi, merasa mulia. Kita akan dihancurkan dan direndahkan dan dihinakan Allah dengan sehina-hinanya. Ya. Memang dia tidak spontan dan tidak langsung secara kontan. Dibiarkan kita merasa hebat, biarkan kita merasa mulia, tapi perasaan mulia kita itu akan langsung dibayar, akan langsung dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita merasa mulia itu? Kita merasa mulia dengan harta kita, maka harta itu yang akan menghinakan kita nanti. Ya. Kita merasa mulia dengan kejabatan kekuasaan kita, maka kekuasaan dan jabatan itu yang akan menghinakan kita ini sehina-hinanya. Ya. Siapa saja yang merasa tinggi, merasa mulia, maka akan dihinakan dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita melihat macam mana merasa mulianya Fir'aun, Allah hinakan, ya, tenggelam, ya, dimusnahkan oleh air. Ya. Bagaimana Qarun yang merasa mulia dengan harta, ya, jadi hinakan dengan hartanya, Allah tenggelamkan, Allah lumat dengan bumi ini beserta harta. Ya, siapapun yang merasa mulia, yang merasa tinggi, tunggulah dia akan dihinakan dengan sehina-hinanya. Bahkan kita dalam beberapa keterangan dalam kajian-kajian, ya, kita baca, siapa yang merasa mulia, kemudian dia merasa besar, merasa tinggi, Allah hinakan nanti, najis itu berlumuran dengan dirinya. Sebelum matinya dia akan dihinakan dengan najis dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ya, sebelum meninggal sudah dihinakan Allah, dan semua orang akan jijik di hati kita. Kenapa berlumuran dengan najis kita? Ya, menjelang mati main kaiji gawe, lepaknya ke badannya, kencing situlah, berak situlah. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah hinakan sehingga. Kenapa merasa tinggi, merasa hebat? Allah lemahkan selama-lamahnya nanti. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena ini sesuatu yang, ya, terhujam dalam hati kita, dia bersemayam dalam hati kita. Ya, karena ini adalah kejahatan dan keburukan hati, ya, yang orang lain tidak mengetahui, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berkata Syekh Syibli rahimahullah ta'ala, rahmatullahi alaih, dan sesungguhnya telah kuhinakan, ya, hingga memuliakan dalam hinaku, ya, tiap-tiap sesuatu yang hina, dan kumuliakan hingga tiada memuliakan seseorang malaikat padaku, ya, dan pada orang yang telah aku muliakan pada orang. Siapa yang mulia, maksud mulia dan memiliki dirinya, Allah hinakan dengan sehina-hinanya.
Tetapi siapa yang menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah, maka Allah muliakan dengan semulia-mulia dan akan dimuliakan oleh orang yang sudah dimuliakan. Tahaqqaq bi'ajzika yamudduka biqudratihi. Tahqiqkan olehmu akan lemahmu. Nyatakan diri kita bahwa kita ini lemah, dhaif. Ya. Nyatakan bahwa kita ini adalah yang tidak punya daya, tidak punya upaya, lemah, dhaif. Niscaya ditolongi engkau dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Allah tolongi kita. Allah tolong kita dengan kudrat, dengan kekuasaannya. Hingga tiada kuasa seorang pun dalam wujud mendirikan akan kita. Sehingga satu pun tidak akan mampu, ya, tidak akan kuasa, ya, mendirikan akan kita, melemahkan akan kita. Maka jika berbuat dia, niscaya binasa ia pada ketika itu. Jika seorang itu akan melemahkan kita, mahjur kita, maka dia akan binasa. Kenapa? Kita berada di dalam pertolongan, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa berkehendak ia kepada Allah dan dihinakannya kepadanya. Siapa yang berkehendak berhadap kepada Allah, dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kaya ia, Allah cukupkan dia. Ya. Dan barang siapa kaya ia dengan dia, dengan Allah. Seseorang sudah merasa cukup dengan Allah, dia sudah kaya dengan Allah. Tidak ada lagi yang ia butuhkan kecuali Allah. Tidak ada lagi harapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya dia akan lari daripada tiada sesuatu. Niscaya hati tidak akan lagi berpaling, ya, kepada selain Allah. Niscaya hatinya tidak akan lagi mengharap kepada, ya, selain Allah. Dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah merasa kaya dan cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah kayakan dia dalam kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tolongi dia, ya, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu pun tidak akan dapat mampu untuk menghinakan dan menghancurkannya, karena dia berada dalam perlindungan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa, ya, itulah kita akan disiksa, kita akan dihancurkan, kita akan dibenamkan, ya, kita akan, ya, dilemahkan dengan selemah-lemahnya. Ya. Orang yang merasa mampu, merasa hebat dengan kehebatannya, ya, merasa kuat dengan kekuatannya, tunggu, ya, Allah akan hancurkan, Allah luluh bantahkan, ya, Allah akan benamkan dalam ketidakberdayaan. Memang kadang kita lihat Allah biarkan, dia merasa kuat, nampak dia kuat, ya, dia merasa mampu, dibiarkan Tuhan. Tapi tunggu, saat yang tepat dia akan dihancurkan sehancur-hancur, ya. Dia akan dilumatkan, ya, dengan, ya, sehancur-hancur. Sudah begitu banyak kita melihat, ya, contoh-contoh jadi satu iktibar, menjadi satu pelajaran. Siapa saja yang merasanya hebat, siapa saja yang merasanya dirinya tinggi, merasa kuat, Allah hancurkan, Allah hinakan, sehina-hina. Ya. Bahkan kita lihat Raja Namrud dengan merasa kuat dan merasa hebatnya, ya, mati gigi nyamuk, sesuai, ya. Nyamuk di gunung, ya. Mana rasa hebat itu, ya. Kalau sudah terlalu berlebihan, melampaui batas, merasa hebat, merasa tinggi, merasa kuat, tetap hinakan. Dan kita pun menyaksikan di hadapan kita saat ini, siapa yang merasa hebat, mana hebat kamu nanti. Siapa yang merasa kuat, mana kuat kamu nanti. Ya, tetap akan hancur, akan hina dan sehina-hina. Terkadang bukan saat ini,
tapi tunggu nanti. Ya. Kita yang merasa kuat akan lemah selama-lemahnya. Ya. Bahkan air pun tidak diizinkan Tuhan masuk lewat kerongkongan kita. Air pun tidak diizinkan Tuhan. Mana hebatnya kamu? Air pun tidak diizinkan melewat kerongkongan kita. Nak bergerak dikit pun tidak diberikan dulu. Nak bergerak dikit langsung sakit. Nah, tunggulah saatnya. Orang-orang merasa hebat, orang-orang merasa kuat, Allah hancurkan nanti. Untuk itu kita selalulah dalam kesadaran kita bahwa yang kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tinggi Allah. Kita tidak ada apa-apa. Tapi saat kita menyadari bahwa kita lemah, kita ni tidak punya apa-apa, Allah akan menolong kita dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Allah tinggikan kita dengan kemuliaannya. Maka barang siapa ada sifat iftiqarnya, merasa selalu berhajat dan butuh kepada Allah, terlebih banyak, semakin besar sifat iftiqarnya, semakin dalam iftiqarnya, niscaya adalah diperlihatkannya daripada kaya dan mulia itu lebih besar diberikan kepadanya. Dan kemuliaan orang yang mulia itu dengan sekedar meninggalkan hawa nafsu itu. Maka barang siapa menuntut meminta sekali kemuliaan, maka hendaklah ia meninggalkan sekalian sesuatu. Siapa yang ingin mengharapkan, menginginkan, menuntut kemuliaan, hendaklah ia meninggalkan segala sesuatu itu. Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mampu dan dapat mengalahkan hawa nafsu, meninggalkan keinginan nafsu, maka akan diberikan kemuliaan yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya adalah anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapat dan diberi kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan nafsu itu, mengendalikan nafsu itu, tidak mau mengikuti dan menuruti daripada hawa nafsu, sampai nanti benar-benar kita hanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah memuliakan dan Allah tinggikan kita. Saat itulah Allah penuhi kebutuhan dan keperluan kita, dunia sampailah akhirat. Tahaqqaq bid'ashika yamudduka bihaulihi wa quwwatihi. Tahqiqkan olehmu akan dhaif. Benarkan dirimu dalam lemah. Dudukkan dirimu dalam hakikat lemah. Niscaya ditolongi engkau dengan upayanya dan kekuatannya, dengan daya, kekuatan dan dengan kemampuan. Artinya kita akan ditolong oleh Allah dengan haula dan kuatan, hingga dikuatkan engkau atas tiap-tiap sesuatu. Karena engkau dilihatkan dirimu daripada tiap-tiap sesuatu. Terus kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk dapat menundukkan diri kita pada hakikat lemah kita, dalam hakikat dhaif kita. Menyadari ini, sekalipun kita diberikan kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan, tapi itu akan tetap mendudukkan bahwa kita ini adalah lemah, kita tidak daya, kita tidak ada upaya. Ketika ini terus dalam keadaan kita, macam manapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dimanapun kita, tetap kita duduk dalam hakikat lemah kita, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah
dengan daya dan upaya, ya, dengan kekuatan, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja kita ketika duduk dalam la haula wala quwata illa billahil azim, kita akan ditolong dengan kekuatan dan dengan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam hati. Wilayah kerjanya di hati. Yang bekerjanya pun adalah hati. Jadi tempat kerjanya di hati, yang bekerjanya adalah hati. Ini adalah pandangan hati. Jadi ketika diri kita, hati kita teruslah menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita tidak ada daya, kita tidak ada upaya, maka kita akan selalu dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daya dan upaya, dengan kekuatan, dengan haula dan kuwata. Ya. Terus kita akan dijaga dari pelihara. Ya. Nah, ini ya, akan terus kita hadirkan, akan terus kita dudukkan diri kita dalam hakikat ubudiyahnya. Orang-orang yang selalu dan menyadari dirinya tidak punya apa-apa, dirinya lemah, dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang merasa kuat, siapa yang merasa hebat, kita lihat nanti, ya, dia akan hancur, dia akan hina, ya, dia akan binasa, ya, di dalam ya, kehinaan dan kelemahan. Dan demikianlah apabila telah tahqiq engkau dalam fakirmu, ditolong engkau dengan kaya. Semakin kita tahqiq dalam fakir kita, benar-benar kita tidak punya apa-apa dan butuh kepada Allah, maka Allah akan menolong kita dengan kaya. Dan ketahui olehmu bahwasanya apabila tahqiq benar, salah satu daripadanya itu ya, tahqiq dalam lemah kita, tahqiq dalam fakir kita, tahqiq dalam hina kita, tahqiq kita dalam tidak ada punya apa-apa, niscaya melazimkan tahqiq pada sekaliannya. Berarti nanti akan melazimkan kepada semuanya. Salah satu kita tahqiq dalam fakir, maka kita pun akan tahqiq dalam dhaif. Ya. Dan hasillah salah satu atau mendapatkan salah satu itu, tahqiqlah bagimu pada sekalian. Dan berkata Syekh Zakaria radhiyallahu anhu, bermula syarat orang yang adu mulianya pada Allah Ta'ala itu. Syarat orang itu adu kemuliaan, adu mulianya pada Allah, bahwa akan bertambah-tambah dalam taatnya, kehinuannya akan terus bertambah-tambah, semakin besar, semakin dalam, ya, di dalam taatnya, merasa hinanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alamat, ini tanda. Dan ini merupakan satu syarat seseorang itu mulia pada Allah, maka dalam taatnya dia akan terus merasa hina. Dalam taatnya dia akan terus dan semakin besar rasa hinanya. Ya. Seperti hal segala orang yang hampir kepada hadiratnya, seperti orang yang dekat kepada Allah, yang hampirlah hadir Allah, dan dia akan semakin bertambah-tambah dalam taatnya, ya, takaburnya, ya. Seperti hal orang yang jauh dari hadiratnya, semakin orang yang dekat, semakin orang itu benar di dalam hinanya, di dalam rendahnya, maka dia akan semakin bertambah, ya, bertambah dekat kepada Allah dalam taatnya. Tapi orang yang takabur, semakin besar rasa takaburnya, maka akan semakin jauh juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang merasa rendah, yang merasa tidak punya apa-apa, dia akan besar dalam taatnya. Semakin dia akan rendah, semakin dia akan, ya, merasa tidak ada apa-apa dalam ketaatannya, ya, karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terus menghinakan diri, dia akan terus merendahkan diri, ya, di dalam setiap ketaatan. Tetapi orang takabur, bagaimanapun keadaan halnya, ya, dia akan terus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah,
semakin terhijab dan terhijab dengan Allah. Ya, semakin dia terdinding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata setengah orang yang sufi bahwasanya barang siapa tidak mengenal ia dalam kedua negeri ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengenal, yang tidak tahu di dalam dua negeri ini, ya, artinya dunia maupun akhirat, lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada memandang ia serta Allah lain daripada Allah, niscaya akan dihinakan baginya tiap-tiap sesuatu. Dia akan dihinakan daripada tiap-tiap sesuatu. Siapa yang tidak mengenal, siapa yang tidak mengetahui dalam negeri ini selain daripada Allah, maka dia akan dihinakan, dia akan direndahkan dengan segala dan tiap-tiap sesuatu. Dan tiada dihinakan ia oleh sesuatu dan diperintahkannya atas tiap-tiap sesuatu, dan tiada diperintah atasnya oleh sesuatu. Tetapi siapa yang mengenal Allah, ya, di dalam dua negeri ini, dia menyadari bahawa semuanya adalah milik Allah, dalam kuasa Allah, di dalam genggaman Allah, maka tidak satu pun yang akan menghinakannya, tidak akan diperintah oleh sesuatu, tidak akan dikuasai oleh sesuatu, dan tidak akan dihinakan oleh sesuatu. Karena dia tahu bahwa sesuatu itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang tadi dikatakan dia tidak mengenal, ya, bahwa ini adalah dari Allah, ini adalah milik Allah, kuasa Allah, maka dia akan dihinakan oleh sesuatu tadi, direndahkan oleh sesuatu, dan akan diperintahkan oleh sesuatu tadi. Dia akan dikuasai oleh sesuatu tadi. Maka hasilnya, kesimpulannya, bahwa tiap-tiap orang yang telah tahqiq, yang sudah benar, yang sudah duduk dalam sifatnya, bahwa dia lemah, bahwa dia fakir, bahwa dia hina, hingga lain daripada demikian itu, ya, dia sudah duduk dalam hakikat ubudiyah, lemah, hina, kemudian dia butuh dan berhajat kepada Allah, ya. Nis serta diketahui dengan tahqiq kesempurnaannya sifat Tuhannya yang lawanan sifatnya itu, bahwa Allah Qadir, Maha Kuasa, Allah Ghaniyun yang Maha Kaya, Allah Aziz yang Maha Mulia, niscaya ditolongi dengan dia, ya. Artinya apa? Dipakaikannya dengan pakaian daripada anwar segala sifatnya itu. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipakai dengan sifat. Ketika dia merasa dirinya fakir, tidak punya apa-apa, maka dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kayanya Allah. Ketika dia merasa lemah, ya, dengan selemah-lemahnya, maka dia akan dikuatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan kekuatannya. Siapa yang merasa dirinya hina, sehina-hina di hadapan Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah, dimuliakan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga jadilah ia tahqiq dengan hakikat la haula wala quwata illa billahil azim. Sampai seseorang hamba ini benar-benar duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, melainkan semata-mata dengan anugerah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya. Ketika seorang hamba ini benar-benar duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah, dia akan selalu dilindungi, dia akan selalu ditolong, dia akan selalu dicukupkan, dia akan selalu dimuliakan, dia akan ditinggikan, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesudahan kemuncak orang yang arif billah, ya. Inilah kemuncak orang arif itu, duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah. Selepas itu dia akan fana beserta Allah, dan dia akan baqaq beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, ya, duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah.
Ini bukan disebutkan di ucapan, tetapi ini adalah di dalam hati dan rasa kita. Mungkin 1000 kali, bahkan puluhan ribu, bahkan ratus ribu kita nyebut la haula wala quwata illa billah, tapi dalam hati kita merasa atau memiliki rasa kemampuan dan kekuatan, itu tidak akan ada maknanya sama sekali. Ya. Sekalipun diri kita diam, tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tetapi dalam hati kita bersandar, bergantung dan duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah, maka kita sudah benar dalam kemuliaan dan akan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, siapa yang merasa mulia dengan sesuatu selain Allah, dia mulia dengan harta, maka dia akan dihinakan oleh harta itu. Siapa yang merasa kuat dengan harta, maka dia akan dilemahkan dengan harta. Siapa yang merasa mulia dengan dirinya sendiri, akan dia hina dengan dirinya. Dan maka akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita teruslah banyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak keburukan, ya, kesalahan yang telah kita lakukan, ya, dengan hati kita ini, pengakuan, ya, mendakwa, mengklaim bahwa kita kuat, kita hebat, kita mulia. Ayo kita bongkar, ya, karena inilah dinding yang sangat besar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau banyak kita ini merasa hebat, merasa tinggi, merasa mulia, ya, ada merasa mulia, hebat dengan keturunan, ya, keturunan aku ini keturunan hebat, orang tinggi, orang berpangkat, pejabat, orang mulia, darah biru, darah hitam, darah putih, macam-macam lah, ya. Itu hijab semua, ya, hijab semua, ya. Dan kita akan dihinakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka terus kita memperbaiki dan menata hati kita. Kita akan duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu, siapa yang paling takwa, siapa yang paling benar, ya, siapa yang paling bisa menjaga dirinya daripada kesyirikan itu, keburukan, mereka lah yang akan tinggi dan mulia di hadapan Allah. Kita terus akan mengeluarkan keburukan dalam hati kita, ya, merasa mulia, merasa tinggi, merasa hebat, merasa kuat dengan sesuatu selain Allah tadi, ya. Biarlah kita akan dimuliakan Allah dengan kemuliaannya, kita dikuatkan Allah dan kekuatannya, kita ditinggikan Allah dengan ketinggiannya, kita dilindungi Allah dengan anugerahnya. Selain Allah tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, ya, dan bukan apa-apa. Terus kita belajar duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Ini kemuncak, ya, kemuncak daripada, ya, orang-orang arif nanti duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billah, atau orang sudah hakikat, ya, sidik dalam ubudiyahnya dan sidik dalam rububiyahnya, ya. Dan yang memang dikehendaki oleh Allah ketika kita memang benar duduk, ya, dalam hakikat ubudiyahnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul. Kita melihat dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia seorang sosok yang benar-benar memberikan tauladan bahwa dia seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang nabi dan rasul, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, penghulu daripada nabi dan rasul. Dia penghulu daripada orang yang awam maupun kemudian, dari Nabi Adam sampai kiamat Rasulullah telah bermimpi.
Adakah Rasulullah merasa hebat? Adakah Rasulullah merasa tinggi? Adakah Rasulullah merasa tidak ada? Dia orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah hati. Wahal tidak ada yang bisa menandingi dan melebihi daripada kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan, dan menampilkan akhlakul karimah. Dia selalu menampilkan kebijaksanaannya. Dia menampilkan kasih sayang. Tidak ada sedikit pun membawa keangkuhan dan ketakaburan. Tidak sedikit pun dia menampilkan dan menunjukkan kemuliaan dan ketinggian. Walau tidak ada satu pun daripada makhluk ini yang lebih dan menyaingi dan menandingi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni siapa? Pemain merasa mulia. Kita ni siapa? Yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak kejahatan, yang banyak keburukan. Kita ni siapa? Kok merasa hebat, merasa kuat? Nah, mudah-mudahan kita bisa letak duduk di dalam hakikat la haula wala quwata illa billah, dan kita benar-benar bisa mendudukkan diri dalam ubudiyah. As-sidqu fi ubudiyah was-sidqu fi rububiyah. Inilah yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, bahwa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Syekh radhiyallahu anhu, rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahul istiqamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.